yang ingin saya sampaikan secara terbuka. Satu, kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka yang akan saya selesaikan adalah persoalan-persoalan yang ada di bawah. Karena Jakarta setelah saya keliling, persoalan disparitas orang kaya miskin inilah yang menjadi problem utama. Jadi bukan membangun gedung-gedung yang mewah, bukan membuat Pulau Seribu menjadi punya Disneyland, bukan membangun tempat gym, tetapi yang lebih real adalah bagaimana persoalan-persoalan masyarakat itu bisa diselesaikan. Apa itu persoalan masyarakat? Ada yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Jumantik, Dasawisma, lansia, difabel, RT, RW dan sebagainya. Itulah real persoalan di Jakarta. Satu. Yang kedua, tetapi Jakarta juga sebagai kota global, sejak tidak menjadi ibu kota, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah mengatur Jakarta sebagai kota global, menjadi pusat perekonomian nasional. Jakarta harus mandiri dan maju. Bagaimana caranya? Yang pertama, Jakarta tidak boleh lagi hanya bergantung pendapatan atau revenue-nya dari pajak, restribusi dan dividen. Kalau saya jadi gubernur, salah satu yang akan saya lakukan di awal adalah badan usaha milik daerah yang bagus-bagus tidak lagi dikelola dengan cara yang biasa, harus dipublikkan, di-IPO-kan supaya dikontrol oleh publik. Karena saya yakin ini menjadi kapasitas yang luar biasa untuk kemajuan Jakarta di kemudian hari. Yang kedua, Jakarta harus punya yang namanya Jakarta Funding. Jakarta menjadi sebuah kota yang bisa memberikan investasi kepada daerah-daerah lain. Karena itulah yang menjadi kekuatan. Saya tidak menjelaskan secara rinci tentang Jakarta Funding, tetapi saya yakin kalau ini dijalankan, Jakarta sekarang dengan anggaran pendapatan daerah sekitar 91 triliun, saya yakin pasti akan dengan cepat untuk bisa di atas 100 triliun. Dengan cepat, ya sampai 1 tahun pasti bisa. Yang terakhir dari saya, nomor saya nomor 3, jadi ini selalu 3. Saudara-saudara sekalian, Jakarta tidak bisa dibangun oleh semata-mata oleh birokrasi pemerintahan. Kalau saya membangun Jakarta, saya akan melibatkan kelompok-kelompok komunitas. Karena selama ini salah satu kelemahan pemimpin di Jakarta, satu, egonya ketinggian. Nggak mau melanjutkan, nggak mau meneruskan hal yang baik yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya. Karena pengen punya legacy baru, punya simbol baru yang merepresentasikan dirinya. Kalau saya enggak, semua hal yang baik dari Pak Sutioso, Pak Boke, Mas Anies, Pak Ahok, saya pasti lanjutkan. Termasuk yang sekarang diabaikan paling luar biasa adalah kali jodoh. Dulu ketika zaman Pak Ahok luar biasa, dari tempat remang-remang, tempat haram jadah, tiba-tiba dibangun menjadi bagus, komunitas dilibatkan, di sana ada skateboard, ada sepeda, menjadi ruang terbuka hijau. Tapi begitu Pak Ahok tidak menjadi gubernur, hilang, remang-remang. Maka saya nggak mau yang seperti ini, pasti akan saya perbaiki, saya lanjutkan. Termasuk Mas Anies meninggalkan legasi yang luar biasa, Jakarta International Stadium. Bahwa Mas Anies hanya 1 periode belum bisa menyempurnakan JIS, pasti. Karena hanya 1 periode, cuma kalau 2 periode pasti diselesaikan oleh Mas Anies. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan sempurnakan peninggalannya Mas Anies. Caranya bagaimana? Infrastruktur untuk JIS diperbaiki. Sekarang ini JIS, kenapa? Handicapnya selalu orang kalau pulang konser dari JIS marah-marah. Atau pertandingan sepak bola yang ada di JIS nggak puas. Karena apa? Satu, tempat parkirnya belum tersiap. Kedua, harus jalan kaki yang panjang, yang jauh, hampir 2 jam ketika nonton Dewa, nonton Bruno Mars, mungkin ada yang nonton. Pasti betul kalau nggak masa saya ngomong. Jadi inilah yang akan saya lakukan. Bagaimana caranya? MRT yang mentok sampai dengan Ancol. Sekarang kan ke kiri, ke Marina. Marina ini kan tempatnya orang-orang yang berada, orang mampu. Kalau saya begitu mentok ke Ancol, selain ke Marina udah direncanakan, saya akan paksa untuk masuk ke JIS, dari JIS ke Tanjung Priok. Dan ini akan menjadi rute koridor yang padat
dan mengurangi kemacetan yang luar biasa terutama di Jakarta Utara di Priok. Termasuk untuk KRL-nya yang sekarang ini 30 menit sekali, harus 3-4 menit sekali. Supaya apa? Orang terbiasa untuk menggunakan transportasi umum kalau mau ke JIS. LRT-nya juga dibangun, MRT-nya dibangun, tetapi JIS-nya sendiri harus disempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya? Namanya ini stadion, harus ada tempat untuk jual jersey, tempat untuk hangout, tempat untuk berkumpul orang-orang Jakarta. Orang-orang kalau dari daerah mau ke Jakarta, pasti yang dibayangkan nanti datang ke JIS, karena JIS betul-betul akan kita fungsikan sebagai rumahnya Persija. Kalau itu bisa dilakukan, sehingga dengan demikian Jackmania Persija bisa menjual atau mengadakan jersey-nya, merchandise dan sebagainya. Sehingga dengan demikian cara-cara seperti itulah yang akan kami lakukan. Sehingga dengan demikian sekali lagi, kalau saya diberi amanah, yang pertama saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dari bawah. Karena ini mengganggu betul buat saya pribadi. Saya tidak membayangkan, saya ini teman-teman sekalian yang belum tahu, saya menjadi pejabat sudah 25 tahun. Menjadi menteri 2 periode di eranya Pak Jokowi, kemudian sekretaris kabinet. Umur 34-35 saya sudah menjadi sekretaris wakil presiden yang kemudian menjadi sekretaris presiden di awal. Jadi perjalanan panjang saya, dan saya terpilih menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR. Mudah-mudahan kalau memang ini rezeki saya akan mengerjakan itu. Banyak orang yang menanyakan, apakah saya berani mengambil keputusan? Saya gak punya beban apa-apa. Saya tidak pernah punya beban, termasuk kepada partai saya. Karena saya maju sebagai gubernur, bukan saya minta loh. Saya diminta. Maka saya akan berbuat terbaik bagi warga.